Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani menyebut nama bakal cawapres Ganjar Pranowo telah mengkerucut menjadi 5 orang dari sebelumnya adalah 10 orang. Yang menarik adalah beberapa dari bursa nama tersebut diisi oleh nama tokoh di luar koalisi PDIP P3 saat ini. Apakah ini termasuk godaan PDIP agar parpol lain segera bergabung dalam koalisinya? Dan apa juga yang menjadi pertimbangan pengkerucutan nama ini? Untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami di studio Ketua DPP PDIP Nus Rizwan Sujono. Pak Nus, selamat malam. Terima kasih. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Langsung saja, jadi apa kemudian pertimbangannya? Paling tidak dari 5 nama itu kan yang kita lihat hari ini ada dalam koalisi, paling tidak Sandiaga Uno. Kemarin yang juga hadir dalam acara PDIP adalah seorang mantan Panglima begitu loh yang masuk dalam salah satu 5 nama itu. 3 adalah di luar, bahkan Mohaimin dan juga AHY ini kan rasanya sedang bergen dengan koalisi masing-masing. Apakah ini godaan dari PDIP? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, perlu menjadi catatan meskipun ini sudah sering kali disampaikan, saat ini memasuki pemilu ke depan dan itu sudah berlangsung untuk kesekian kalinya pasca reformasi, bahwa berdasarkan konstitusi yang mengajukan itu adalah partai politik. Itu semua sudah umum diketahui. Maka saat inilah sebenarnya yang menjadi hal yang utama, menjadi tanggung jawab partai politik. Tanggung jawab partai politik di dalam mengajukan pasangan calon presidennya ke depan. Oke. Karena ini adalah menyangkut kepemimpinan pemerintahan kenegaraan 5 tahun paling tidak ke depan, yang itu sangat ditentukan. Partai politik akan menentukan siapa yang akan memimpin hal tersebut. Oke, Maka PDIP? Nah, sebentar. Maka sebetulnya tidak hanya sesederhana dengan tinjauan, dengan hanya tinjauan beberapa hal yang sifatnya praktis atau bahkan mungkin yang lebih mudah, tinjauan elektoral saja. Itu iya tentu. Tapi juga tentu bagaimana apakah chemistry dari pasangan calon ini sudah sesuai untuk nanti memimpin ke depan. Jadi mana yang lebih prioritas untuk PDIP? Kemudian yang kedua adalah kompetensi, rekam jejak dari kalau dalam hal ini saat ini adalah calon wakil presidennya. Tidak mungkin juga kalau sekarang kita dipaksakan hanya karena perhitungan praktis, maka ini saja. Tapi kalau misalnya itu lalu tinjauannya bagaimana dengan calon presidennya sendiri? Apakah ini kesesuaiannya ini mampu melakukan kepemimpinan kelak di kemudian waktu? Pak Nus, pertanyaan saya begini, berarti kalau dari 5 nama ini, prioritasnya yang mana? Mana yang cocok, apakah kemudian elektoralnya atau kemudian kesesuaian dengan seorang Ganjarnya? Ya, maka itu nanti akan ada saatnya prioritasnya itu akan kemana, tapi tentunya kriterianya dahulu. Kriterianya dan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan tersebut. PDI Perjuangan tentu nanti seperti juga pada saat memilih Pak Ganjar Pranowo, Ibu Ketua Umum memilih Pak Ganjar Pranowo tentu dengan berbagai pertimbangan, berbagai evaluasi dan masukan dari berbagai pihak, dan kemudian pertimbangan itu tadi penting untuk kesiapan kedepannya kelak. Sehingga sama nanti pada waktu calon presiden, karena nanti juga akhirnya diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, maka tentunya apa yang saya katakan tadi, pasti saya yakin Ibu akan mempertimbangkan dengan berbagai aspek tersebut. Pak Nus, berarti artinya hanya diputuskan oleh Ketua Umum Anda? Tidak kemudian Ketua Umum para Ketua Umum yang tentu akan pada saatnya nanti akan dikomunikasikan pula. Tapi penentu akhir adalah Bu Mega begitu ya? Tentu, karena bagaimanapun juga ini berdasarkan mandat yang beliau, prerogatif yang dipunyai oleh Ibu Ketua Umum. Pak Nus, dalam koalisi Anda berarti saat ini bagaimana? Apakah kemudian Hanura,
Perindo, P3 itu hanya mengikuti apa yang kemudian diputuskan Bu Mega? Ya tadi saya sudah katakan tentu akan ada dikomunikasikan dengan partai pendukung yang lain. Tidaklah langsung tentu, tapi bagaimanapun nanti Ibu Ketua Umum akan mempertimbangkan berbagai hal tersebut. Itu kenapa akhirnya kemudian nama Sandiaga Uno, Ketua Bapilu P3 yang saat ini ada di koalisi Anda belum menjadi prioritas begitu, akhirnya harus mengambil paling tidak 3 nama dari luar? Tidak ada kalimat belum menjadi prioritas. Itu. Tapi saya mau konfirmasi tentunya pada Anda. Konfirmasinya tidak demikian. Tidak demikian, oke. Jadi tidak sampai saat ini belum ada yang menjadi prioritas, tidak ada. Jadi semuanya dalam posisi, dan ini kan jangan lupa ini masih 2 bulan lagi kok. Oke. Ya, jadi 2 bulan lebih sedikit lah. Jadi itu masih ada kesempatan untuk kita. Yang tadi yang paling penting, jangan lupa bahwa partai itulah yang saat ini kesempatan untuk mempertanggungjawabkan siapa yang akan menjadi pasangan calon pemimpin kelak. Jadi kalau calon presidennya kan sudah diputuskan. Nah, sekarang tinggal pasangannya, wakil presiden. Nah, maka juga itu harus mempertimbangkan ke depan kesesuaian dan sebagainya. Pak Nus, apa yang kemudian menjadi pertimbangan utama ketum Anda, Ibu Megawati, begitu ketika paling tidak dalam koalisi Anda ada nama Sandiaga Uno, ada nama TGB, tapi kemudian membuka nama paling tidak 5 yang masuk hanya 1 saja, Sandiaga Uno gitu loh. Ada nama di luar koalisi Anda, bahkan ada 2 ketum yang seperti saya sebutkan di awal. Ini kan rasanya lagi gampang dengan koalisinya masing-masing gitu. Enggak ada, tentu nanti tidak ada. Gampang itu kan tampaknya kita, tapi tidak ada lah. Semua nanti akan baik-baik saja. Tentunya nanti akan sampai kepada sebuah keputusan yang akan baik bagi semuanya. Oke, tapi tidak terlihat gampang begitu ya PKB dan juga Demokrat begitu ya? Nah, tidak, kita semua baik-baik saja kok bersama teman-teman itu. Nah, tapi juga harus dihargai bahwa kita juga harus dengan cermat, berilah kesempatan nanti Ibu Ketua Umum akan mengumumkan dengan berbagai pertimbangan tersebut tentunya. Oke, Pak Nus, ini menarik bahwa sudah dikomentari juga bahwa tidak hanya PKB dan Gerindra begitu yang kemudian Caimin disebut, tapi PKB juga mengomentari dengan sejumlah statement. Salah satunya adalah kita simak berikut ini. Kuning belum melengkung. Semua partai juga terjadi komunikasi, seperti juga Gerindra berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Karena kan partai pemenang, punya golden ticket, kemudian memasukkan nama Gus Muhaimin. Meleleh kita. Tapi PKB harus sadar diri, tahu diri, mengukur diri, karena hari ini PKB masih berkoalisi dengan Gerindra. Dan harus memenuhi amanah yang ada dalam piagam koalisi. Oke, Pak Nus, itu Gus Jazil tadi mengatakan meleleh gitu. Ini rasanya kok sudah pede, jangan-jangan nanti cuma disebut aja tapi tidak termasuk dalam keputusan akhir begitu. Tapi itu sebuah tentunya untuk sampai disebut itu kan juga dari sekian juta nama itu tentu harus kita syukuri. Jadi disyukuri dengan meleleh tadi katanya. Berarti kan ada lampu hijau juga dari PKB. Ya itu tentu semua rekan-rekan partai tentu berharap demikian. Tapi tentu semua juga akhirnya sampai kepada sebuah kondisi yang kematangan kita semua untuk negeri ini supaya semakin baik maju ke depan. Ya, maka tentu pilihan-pilihan itu yang terbaiklah nanti akan muncul. Oke, ini yang menarik juga, ada kemudian informasi yang kami terima bahwa ada kemungkinan rencana bertemu Caimin juga dengan Ibu Mega begitu. Apakah ini kemudian lanjutan dari penyebutan ini? Kan sebelumnya Mbak Puan sudah ketemu dengan Mas AHY. Jangan-jangan ini nama-nama yang disebut ditemui semua oleh ya, PDIP. Tentu dalam periode ini komunikasi politik intensitasnya tentu akan semakin tinggi, dinamikanya juga demikian. Apapun yang akan terproses, apapun yang akan dibahas, tentunya semua sampai kepada titik di mana akan ada kesimpulan. Oke, baik. Tadi kita melihat tadi juga mendengar bahwa Anda mengatakan sejumlah kriteria, tidak hanya soal elektabilitas, tapi kita akan lihat bersama, Bapak Nus. Ini kami memiliki data dari Indikator Politik Indonesia soal
elektabilitas cawapres paling tidak ada 20 nama. Kita akan lihat bersama. Oke, ini paling tidak adalah 10 besar nama cawapres yang ada dalam survei indikator politik Indonesia. Kita bisa lihat di belakang ini, Pak Nus. Yang pertama adalah Erick Thohir, Ridwan Kamil, tapi dari 10 nama paling tidak ini tidak ada nama Muhaimin Iskandar begitu. Jadi yang dilihat tidak hanya elektabilitas begitu, tapi 4 itu ada loh Pak di situ semua. Ya, tentu kita jangan lupa pada pemilu 2014, 2019, seperti Kiai Ma'ruf, pada waktu itu juga deretan nama-nama ini tidak ada. Oke, jadi tidak masalah buat PDIP ya? Seingat saya itu pemunculannya pun pada saat-saat terakhir. Jadi ya enggak apa-apa, data itu kan baik untuk kita bisa mengukur bagaimana penerimaan publik dan sebagainya. Tapi data seperti ini digunakan PDIP? Oh, tentu bahwa itu sebagai dukungan menjadi catatan penting bagi ibu, tentunya itu juga menjadi pertimbangan beberapa hal tersebut. Oke, jadi tidak masalah ya. Misalkan nama Muhaimin pun tidak ada di 10 Ya besar. tidak, tentu menurut saya tidak hanya nama beliau yang katakanlah tidak ada, tapi mungkin ya nama Anda pun juga kalau bisa. Kan saya tidak masuk. Tapi paling tidak kalau kita lihat merujuk 5 nama, Muhaimin sekarang tidak masuk. Tapi kan ada nama Erick Thohir di sana, Sandiaga Uno, Agus Harimurti, dan juga ada nama Andika Perkasa begitu loh. Lalu? Iya, maksudnya kenapa harus ada satu yang tidak masuk dalam 10 besar? Kenapa kemudian kalau itu menjadi pertimbangan, mengapa tidak dilihat dari yang tertinggi saja begitu? Ya itu tinjauan politik tentunya tidak seperti matematika begitu ya. Oke. Ya, jadi bisa saja itu tadi karena tentu tinjauannya adalah kesesuaian ya, chemistry dari pasangan calon. Oke, baik. Dan kemudian juga aksesibilitas, kapasitas, rekam jejak dan sebagainya. Semua tentu menjadi evaluasi, menjadi pertimbangan. Tidak hanya sebagai langsung saja ini dengan ini, katakanlah hanya perhitungan-perhitungan angka-angka saja tentu tidak tepat. Tidak itu ya. Oke, baik. Pak Nus terakhir, ini yang menarik. Ketika banyak analis mengatakan kebutuhan dari PDIP, kebutuhan dari Pak Ganjar untuk menang adalah dari elemen Nahdliyin, dari elemen hijau begitu. Mengapa nama Muhaimin masih muncul ketika P3 dan Sandiaga Uno sudah ada di koalisi Anda? Tidak akan tumpang tindih begitu ketika nanti akan bersama? Semua tentu nanti akan dievaluasi secara lengkap ya, secara menyeluruh tentu tidak parsial demikian gitu. Tidak matematik begitu ya seperti Anda katakan. Jadi nggak usah khawatir. Kita sudah berkali-kali dengan mengikuti pemilu ini dan tentu yang akan diajukan itu menjadi contoh saja saat ini Pak Jokowi bersama Kiai Ma'ruf hampir menyudahi 2 periode saat ini. Yang kedua, itulah apa yang disuguhkan, apa yang diputuskan oleh Ibu Ketua Umum pada saat itu ternyata tidak salah. Negeri ini bisa maju dengan baik. Nah, maka percayalah nanti pun pada waktu akan demikian pula. Baik Pak Nus, kami akan tunggu kapan kemudian pengumuman dan siapa yang kemudian akan mendampingi Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak Nus Ridwan Sujono, Ketua DPP PD Perjuangan telah bergabung sama kami. Sehat selalu Bapak. Selamat sekali. Waalaikumsalam.